19 Bayu FM, jam 8 pagi, waktunya kita menyapa siapakah hari ini. Kita akan berbincang tentang yang sedang viral dan jadi perbincangan di masyarakat. Langsung saja kita gabung di Sapa Kota Tegal. Sesaat lagi kita ikuti Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di Kota Tegal dan sekitarnya. Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal. Tahun 2023 baru 17 hari dan sepertinya kalau kita melihat tahun ini banyak sekali harapan-harapan baru. Pandemi COVID-19 sudah berlalu dan dari sisi ekonomi ini masih banyak yang terpuruk. Bahkan banyak yang mengeluhkan kalau tahun ini susah sekali cari kerja. Nah, ngomong-ngomong masalah kerja, mencari kerja dan juga kita yang ada di Kota Tegal akan mencari informasinya ya, bagaimana resolusi tahun 2023 ini, bagaimana kita yang lagi kesusahan untuk mencari kerja, juga lulusan-lulusan SMK dan juga sekolah di tahun ini biar cepat dapat kerja itu bagaimana. Langsung kita akan menghubungi Bapak R. Heru Setiawan, SIPMH. Beliau adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal. Ini segera akan tersambung bersama kita pagi hari ini. Pak Heru yang mungkin di sela-sela aktivitasnya menyempatkan diri untuk ngobrol bersama Sebayu. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mbak. Sama Niki Pak. Ya Mbak Niki, selamat pagi. Sehat ya Pak Heru ya? Alhamdulillah sehat. Iya, ini di tengah Kota Tegal yang mendung, gerimis juga Pak, tapi tetap semangat dong Pak Heru pastinya. Ya Mbak. Oke, Pak Heru, ini kan tahun 2023, kita sudah 17 hari dan sudah masuk di tahun baru begitu ya Pak ya. Ini harapannya sangat besar untuk tahun 2023 ini. Kalau dari Pak Heru atau Disnakerin Kota Tegal, adakah resolusi khusus Pak tahun 2023 ini? Baik Mbak, saya terima kasih dulu sudah disapa oleh Sebayu. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk menyapa pendengar Sebayu dimanapun berada. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam. Ya. Oke. Ini kita ngobrolin tentang ini Pak, tahun 2023 ini kan banyak yang mengeluhkan makin sulit dapat kerja begitu ya Pak ya. Mungkin ada resolusi tahun 2023 ini oleh Disnakerin Pak. Baik Mbak, sebetulnya mau tahun 2022, 2023, mau 17 hari, mau 1 hari, kan hari-hari itu kan juga berjalan seperti biasa gitu ya. Kadang saya sendiri mengartikan resolusi itu repot soal luapan ekspektasi. Repot soal luapan ekspektasi. Kadang-kadang kita berharap ini, tapi kan itu menjadi jargon saja. Iya. Baik, terkait dengan yang tadi tanyakan Mbak Niki, Mbak, di 2023 kita memang dihadapkan katanya sih ya. Katanya ya Pak ya. Mudah-mudahan enggak Pak. Indonesia tidak terlalu seperti yang dialami oleh yang lain yang terkait dengan resesi dan seterusnya. Intinya kalau kembali bicara resolusi seperti yang saya sampaikan untuk obrolan kita pagi ini, di tahun 2023 ini kami mau mencoba untuk lebih menata pola kerja kita, manajemen kita, dengan menerapkan sistem manajemen mutu. Banyak hal yang sudah kami lakukan Mbak untuk melayani masyarakat dengan sistem manajemen mutu ini. Harapannya, karena saya tinggal tahun ini Mbak, nanti tahun depan ganti Nakoda, mudah-mudahan sudah ada platform yang jelas, siapapun nanti itu sudah ada alur yang bisa diikuti dengan enak. Jadi dari apa yang sudah kami lakukan, kami selalu ingat bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini umurnya kan baru tahun ke-6 jalan ini Mbak. Dinas ini baru ada mulai 2017.
menggabungkan antara urusan tenaga kerja yang sebelumnya jadi satu dinas dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinsosnaker Trans waktu itu, dan urusan perindustrian yang waktu itu menjadi satu dengan Disperindak Kop UKM, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM. Lah mulai 2017 nakernya diambil, industrinya diambil, kemudian jadi satu dinas. Sejak awal saya selalu mengajak staf saya, teman-teman saya, kita harus pahami betul kenapa naker dan industri ini digabung. Nah, harus dicari benang merahnya. Ketika kita mampu menyiapkan para pencari kerja yang kompeten, itu akan mendorong pengembangan industri. Sebaliknya, ketika perindustrian di Kota Tegal ini maju di level apapun, baik industri rumah tangga, kecil, menengah, besar, itu maju, dia akan punya peluang untuk menyerap tenaga kerja. Jadi benang merah itu yang harus dipahami oleh siapapun. Betul. Sehingga langkah-langkah kami yang kami lakukan ya harus selalu ingat pada benang merah itu. Kenapa naker dan industri jadikan satu dinas. Itu dulu Mbak. Jadi kan 2017, sekarang 2023, 6 tahun jalan, semua staf yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja Perindustrian harus paham filosofi itu. Harus mampu mengaitkan antara majunya industri dengan penyerapan tenaga kerja, penyiapan tenaga kerja yang kompeten untuk mengembangkan industri. Itu Mbak. Oke, Pak Heru, kemarin saya sempat dengar dan membaca ada jargon baru. Pak Heru ini sepertinya jago banget ya bikin jargon. Kayak tadi resolusi juga saya baru dengar nih Pak. Tapi ada yang menarik ini. Pak Heru kemarin mengatakan ajak kosi teluk Pak. Ayo jalin kolaborasi dan sinergi, tempatkan lulusan untuk kerja. Nah, ini kan banyak sekali yang tahun ini sebentar lagi lulusan SMK, SMA atau mungkin yang baru kuliah begitu ya Pak, yang akan menjadi lulusan dan mencari pekerjaan begitu. Ini ajak kosi teluk ini gimana nih Pak? Ya, jadi fokus kita di samping urusan tenaga kerja dan industri tadi yang terkait dengan urusan tenaga kerja, kita memang fokus untuk bagaimana mengoptimalkan penempatan para pencari kerja. Nah, kita kan punya stakeholder yang terkait dengan itu. Ada yang namanya bursa kerja khusus. Jadi sekolah-sekolah vokasi, baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi, politeknik, itu kan harapannya kan lulusannya itu bisa kerja. Betul. Nah, kita mendorong untuk itu, berjuang sekuat tenaga bagaimana kita selalu bisa bersinergi, nggak bisa jalan sendiri. Betul. Ketika kita bicara setelah lulus mau apa, mau kemana? Itu kan berarti kita nggak bisa, SMK nggak bisa jalan sendiri, Poltek nggak bisa jalan sendiri, harus bersinergi. Kita ada forum bursa kerja khusus untuk yang perguruan tinggi, sering disebut CDC, Career Development Center. Kalau untuk yang SMK kan bursa kerja khusus. Nah, kita berharap untuk itu. Dan kemarin jargon itu kita sampaikan ketika kita ketemu dengan Astra Daihatsu Motor. Kebetulan semua SMK se-ex Karesidenan Pekalongan itu ngumpul di Kota Tegal. Saya hanya mengingatkan, jangan bangga ketika sudah mengeluarkan ijazah, tapi banggalah ketika lulusanmu itu bisa bekerja. Betul. Maka intinya adalah ayo jalin kolaborasi dan sinergi, ajak kosi, tempatkan lulusan untuk kerja. Nah, upaya ini yang selalu kami lakukan. Kami juga berharap tidak hanya tenaga kerja dalam negeri, artinya yang angkatan kerja lokal di perusahaan-perusahaan Kota Tegal, tapi juga yang antar daerah maupun yang antar negara atau akan. Di bulan depan, Februari, nanti kami akan mengundang dari Kementerian Tenaga Kerja dan dari IM Japan, ada program pemagangan ke Jepang, yang itu akan kita siapkan juga. Kita berharap bahwa Kota Tegal nanti bisa menjadi tempat untuk seleksi program pemagangan ke Jepang ini untuk lulusan SMK, Poltek dari wilayah Kota Tegal dan sekitarnya, se-ex Karesidenan Pekalongan. Kita jadwalkan nanti bulan Februari minggu pertama, Mbak. Oke, ini berarti sudah ada persiapan untuk ke arah sana ya Pak ya. Jadi artinya lulusan-lulusan sekolah ini sudah dipikirkan juga, jangan cuma lulus tapi nanti sudah ada rencana untuk ke depannya bagaimana. Ini kalau terkait dengan manajemen mutu ya Pak Heru ya.
di tahun 2023. Ini selain di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus, adakah sinergi dengan yang lainnya Pak dari Disnaker ini? Iya Mbak, jadi kami akan benahi ke dalam. Selama ini kami sudah mencoba untuk melayani masyarakat dengan baik, dengan sistem manajemen mutu ini. Kami ingin mengajak staf Disnakerin sesuai dengan 7 prinsip dari manajemen mutu itu fokus kepada pelanggan. Jadi pelanggan kita siapa itu harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Betul. Kemudian prinsip yang kedua, bagaimana kepemimpinan baik top leader maupun middle leader, middle manager itu juga harus melaksanakan itu, dan semua anggota organisasi dari dinas ini harus terlibat sampai ke petugas kebersihan. Bagaimana kita bisa melayani dengan baik ketika tempat ruang tunggu untuk mereka yang mencari kartu AK1 tidak rapi, tidak bersih, dan seterusnya, tidak nyaman, dan seterusnya. Kami juga prinsip yang keempat dari manajemen mutu itu adalah pendekatan proses. Artinya apa? Ketika proses yang kita lakukan itu kita lakukan dengan baik, harapannya hasilnya baik. Betul. Tapi kita tidak fokus ke hasil, fokus ke proses, dan selalu meningkatkan untuk perbaikan ke depan, continual improvement. Jadi selalu ada perbaikan, evaluasi, kemudian kita tingkatkan terus-menerus. Dan juga salah satu prinsip yang penting dari penerapan manajemen mutu adalah pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Jadi semua harus terrecord. Kami sudah mengajak teman-teman semua, jangankan hanya lembar ekspedisi surat, ini kan harus terrecord, formnya harus jelas, siapa yang mengantar, siapa yang menerima, itu semua kan bisa kita cek ketika pas pelaksanaan, loh kok dari perusahaan ini nggak hadir, kita lihat, kita cross check, sudah ada yang terima ini, kita hubungi, ini kemarin sudah ada yang terima ini apakah undangan sudah sampai ke pimpinan, dan seterusnya. Ini bagian-bagian yang kami lakukan. Kemudian prinsip yang terakhir dari manajemen mutu adalah manajemen relasi. Artinya bidang-bidang yang ada di Disnakerin itu secara teknis yang mengeksekusi semua program dan kegiatan itu harus di backup. Suppliernya siapa? Suppliernya adalah teman sendiri, teman-teman dari sekretariat. Ketika kita mau mengadakan ini, mau mengadakan itu ya, sekretariat ya. Ini manajemen relasi ini yang harus kita bangun melalui sistem manajemen mutu. Harapannya nanti semua tertata, SOP apa saja yang harus kita buat, ada kabit yang ganti, ada staf yang ganti, tinggal membaca itu, adaptasinya akan menjadi lebih cepat, lebih mudah dan ya Pak ya. Gerak cepat yang selama ini sudah kami upayakan itu bisa nyambung terus untuk kedepannya. Intinya itu Mbak. Ya, jadi pastinya ini untuk masyarakat Kota Tegal ya, yang ini membutuhkan pekerjaan dan lain sebagainya, ini sudah ditata sedemikian rupa begitu ya Pak, biar semuanya berjalan dengan baik, ada sinergi juga bersama masyarakat dan pemerintah khususnya Disnakerin Kota Tegal. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Heru kepada masyarakat atau yang mendengarkan Sebayu saat ini Pak, terkait dengan tahun 2023 ini yang katanya ini ada resesi dan kesulitan untuk mencari kerja ini, mungkin biar masyarakat tidak perlu atau khawatir yang berlebihan begitu. Baik Mbak, jadi kami selalu bersinergi dengan semua stakeholder dan pendengar Sebayu yang tercinta. Kami perlu sampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian itu tidak hanya ngurusi kantor yang di Jalan Hang Tuah nomor 25 depan Kerkop, tapi kami juga ngurusi unit kerja kami yang ada di Kelurahan Bandung. Di sana ada showroom dan Gria Batik. Ini juga upaya kami juga untuk mengembangkan industri. Kemudian di Komplek Balai Kota ada showroom Dewan Kerajinan Nasional untuk mendisplay produk-produk kerajinan dari semua pelaku industri kecil menengah di Kota Tegal. Dan ini juga kami sedang tahap finishing di Jalan Cempaka. Kami juga sedang menyiapkan Silkot, Sentra Industri Logam Kota Tegal. Di sana akan ada showroom dan training center juga, sehingga perajin logam yang dulu terkenal Tegal Jepangnya Indonesia
ini harapannya bisa lebih berkembang lagi dengan fasilitas yang kami siapkan di Jalan Cempaka. Jadi ada Hang Tuah, ada Kelurahan Bandung, ada Balai Kota, ada Jalan Cempaka. Setidaknya itu 4 hal yang kami siapkan untuk bisa melayani masyarakat Kota Tegal. Kemudian untuk di Hang Tuah sendiri, Mbak, terkait dengan upaya bagaimana teman-teman adik-adik kita, anak-anak kita, lulusan SMK Poltek yang harus disiapkan untuk bisa memasuki dunia kerja, kami juga menyiapkan layanan job cafe. Untuk para pencari kerja dengan tagline nongkrong karo luru pegawean. Betul. Jadi di sini kami akan menginformasikan ada lowongan apa saja yang perusahaan di Kota Tegal, yang antar daerah maupun yang ke luar negeri juga, yang pengen kerja di luar negeri. Nah, layanan yang kami siapkan apa selain informasi lowongan kerja untuk anak-anak yang lulus SMK, kan kadang-kadang tidak diajarkan secara intens di sekolahnya. Bikin lamaran kerja itu seperti apa? Nah, kami ajari itu. Bikin lamaran kerja baik yang konvensional maupun yang sampai era digital ini. Kemudian di samping lamaran kerja, kami juga membantu menyiapkan mereka untuk membuat kurikulum vitae. Daftar riwayat hidup ini dibuatnya seperti apa sih, yang menarik, yang ini dan seterusnya. Kami juga membantu mereka ketika nanti mau memasuki dunia kerja, mungkin belum optimal disiapkan di sekolah atau di perguruan tingginya, bagaimana kesiapan menghadapi psikotes. Ini kami ajari juga. Kemudian bagaimana kesiapan menghadapi interview. Jadi layanan-layanan itu memang kami fokuskan untuk adik-adik semua, para pencari kerja, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke Disnakerin. Ini nanti untuk yang 2023, mulai 1 Februari akan kita mulai jalankan lagi, karena terkait dengan tahun anggaran ya Mbak, ya nggak bisa langsung Januari kita mulai. Ini nanti 1 Februari kita akan siap layankan lagi untuk ini. Dan teman-teman yang memilih, misalnya nih, lulus SMK, kontrak kerja 2 tahun, balik lagi, dia kan harus cari pekerjaan lagi. Kalau dari kerja kontrak yang katakanlah 2 tahun, di Kerawang, di Bekasi, dan seterusnya, kemudian kembali ke Tegal, sudah punya modal, merasa pede untuk berwirausaha, kami juga ajari di Job Cafe ini bagaimana membuat rencana bisnis plan. Kalau butuh permodalan yang harus diakseskan ke lembaga keuangan, entah lembaga keuangan mikro atau perbankan, kita akan bantu juga untuk mengakses permodalan. Nantinya all out kami untuk membantu bagaimana para pencari kerja ini sungguh-sungguh bisa bekerja. Dan alhamdulillah Mbak Niki dan masyarakat Kota Tegal yang tercinta, tingkat pengangguran terbuka kita di tahun 2021 itu 8,25, di tahun ini 2022, tahun kemarin ya, 2022 ini turun signifikan menjadi 6,86. Mohon maaf kalau dibandingkan dengan yang tetangga sebelah, tingkat penganggurannya masih 9, jadi ada hasil yang nyata dari kerja keras kita selama ini, bagaimana membantu para pencari kerja untuk bisa bekerja. Itu Mbak Niki. Luar biasa ya Pak ya. Ini memang kalau anak-anak zaman sekarang kan memang senangnya nongkrong ya Pak ya. Ini Disnakerin menyediakan job cafe, nggak cuma nongkrong, tapi kita bisa mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan, bahkan kopi sama gorengannya bayar ya Mbak. Iya dong. Tapi layanan yang lainnya gratis. Ilmunya kan gratis ya Pak ya. Iya. Karena yang menyediakan minuman sama snack-snacknya kan juga teman-teman dari pelaku industri kecil menengah juga, pelaku UKM, teman-teman UKM juga. Kalau kopinya memang bayar Pak, tapi kan ilmu yang didapatkan ini kan gratis, apalagi didampingi untuk mendapatkan informasi-informasi pekerjaan, membuat CV bahkan ya Pak ya. Ini luar biasa. Jadi dan saya turut bangga, turut bahagia juga karena angka pengangguran Kota Tegal turun, ya lumayan signifikan ya Pak ya.
di tahun 2022 kemarin. Mudah-mudahan tahun ini juga turun juga. Mudah-mudahan kita semakin kerja keras, semakin ini mudah-mudahan nanti turun juga. Ya. Semangat selalu untuk Pak Heru juga rekan-rekan yang ada di Disnakerin Kota Tegal. Terima kasih Pak Heru sudah menyapa kita pagi hari ini. Iya Mbak. Iya, dan mudah-mudahan rencana nanti bulan Februari, awal Februari juga berjalan lancar. Nanti kita bisa ngobrol kembali, kita bisa saling sapa kembali ya Pak ya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Pak Heru, Kepala Disnakerin Kota Tegal. Satu lagi bisa ya Mbak? Monggo. Ada lagi? Boleh. Ya. Jadi untuk melayani masyarakat tadi, karena sekarang eranya sudah digital, kami sudah siapkan aplikasi-aplikasi untuk para pencari kerja, untuk perusahaan dan seterusnya. Jadi kami punya aplikasi Lapor Si Jaza, layanan paripurna untuk siap kerja dan menjadi sejahtera. Jadi teman-teman yang mau cari kartu AK1, ini sudah di App Store bisa, di Google Store bisa, dibuka saja. Kemudian nanti pilih fiturnya, cakar, itu cari kartu. Semua berkas bisa diupload dari aplikasi itu, kemudian ke kantor tinggal ngambil kartu AK1-nya. Iya. Dan sedang kita siapkan supaya nanti ya mereka nggak usah ke kantor, bisa ngeprint sendiri di rumah. Kalau punya printer atau ke warnet untuk bisa ngeprint kartunya. Kemudian fitur yang lain selain mencari kartu AK1, khususnya untuk teman-teman yang sudah punya kerja kemudian balik ke Tegal, tapi kemudian nganggur lagi, itu bisa mengiklankan dirinya di fitur Caker. Oh ada, cari kerja. Oke. Iya. Cari kerja, Cakar tadi cari kartu, Caker cari kerja. Nah ini nanti akan bisa diakses oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tegal. Oh ini ada yang cari kerja, pengalamannya seperti ini, kelihatannya cocok dengan formasi yang ada di perusahaan, dia bisa langsung dihubungi oleh perusahaan. Yeah. Sebaliknya teman-teman yang pencari kerja bisa buka fitur loker, lowongan kerja. Ini lowongan kerja yang ada di Kota Tegal dan sekitarnya bisa diakses melalui fitur itu. Jadi kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Saya selalu terbuka, minta masukan dari teman-teman semua, dari masyarakat Kota Tegal, bagaimana kami bisa berkinerja dengan lebih baik untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Iya. Itu Mbak Niki. Iya, terima kasih Pak Heru. Ini bisa diakses juga untuk Anda yang sedang mencari pekerjaan tadi ya. Ada Cakar, ada Caker, cari kerja, ada loker juga di aplikasi Lapor Si Jaza, betul Pak? Si Jaza. Iya. Layanan paripurna untuk siap kerja dan menjadi sejahtera. Amin. Lapor Si Jaza. Oke, terima kasih Pak Heru. Nanti kita bisa lebih spesifik ngobrolin tentang aplikasi ini di lain waktu ya Pak Heru ya. Ya Mbak Niki. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Pak Heru. Terima kasih. Iya, demikian kita sudah menyapa Pak Heru, Kepala Disnakerin Kota Tegal, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal. Waduh, lengkap banget ya. Disnakerin ini punya banyak program dan juga bekerja sama atau memfasilitasi bursa kerja khusus SMK juga untuk bertemu dengan ya stakeholder yang lainnya pastinya. Terus juga ada Job Cafe, ini akan dibuka kembali nanti Februari. Jadi untuk Anda pencari kerja bisa datang ke sana di jalan ini ya, di Job Cafe Antarja ini. Anda bisa nongkrong di sana, ketemu dengan teman-teman yang lain, terus bisa mencari informasi juga tentang lowongan pekerjaan. Dan ada lagi ini Lapor Si Jaza, bisa diakses juga di App Store Anda. Nanti bisa memilih fiturnya, bisa dilihat sesuai dengan keperluan Anda. Luar biasa. Oke. Sudah menyapa Kepala Disnakerin Kota Tegal dan kita sudahi dulu Sapa Kota Tegal hari ini 17 Januari 2023. Besok kita akan menyapa siapa di Sapa Kota Tegal, tunggu saja. Let's go. This is your radio, your station. Terima kasih, Anda baru saja mengikuti Sapa Kota Tegal. Anda bisa menyimak semua siaran tunda Sapa Pagi Kota Tegal di media sosial Sebayu FM Kota Tegal.